Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan kajian tafsir tematik tentang barokah dan bagaimana mendatangkan barokah itu untuk negara kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, kajian tafsir kita ini akan menggunakan pendekatan ayat dengan ayat, Al-Quran dengan Al-Quran, dan nanti sedikit juga Al-Quran dengan hadis. Jadi insya Allah tidak kemana-mana, karena yang menafsirkan ayat-ayat tentang barokah itu adalah Al-Quran sendiri. Al-Quran di dalam surat Al-A'raf di juz 9 halaman kedua mengatakan bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini adalah syarat tentang barokah. Saya ingin menyampaikan definisi barokah dulu. Di dalam kamus Lisanul Arab misalnya, barokah didefinisikan sebagai ziyadatul khairi was sa'adah. Barokah adalah bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Jadi tidak hanya kebaikan aja, tetapi ada kebahagiaan. Kemudian di dalam Al-Quran, al-khair tidak hanya diartikan dengan kebaikan, tetapi juga digunakan dalam konteks harta kekayaan. Wa ma tunfiqu min khairin. Misalnya ada lagi di juz amma itu, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya itu manusia kepada harta kekayaan itu sangat senang sekali pada harta kekayaan. Nah, maka kemudian barokah ini bisa kita artikan sebagai bertambahnya kebaikan, harta kekayaan, dan kebahagiaan. Karena tidak ada gunanya memiliki harta yang banyak, memiliki kebaikan yang banyak, tapi tidak melahirkan kebahagiaan. Maka dua-duanya harus ada. Itu yang disebut dengan barokah. Dan yang luar biasa adalah negara kita ini adalah negara yang dikonstruksi sebagai, kalau temuan saya di dalam disertasi saya adalah negara yang dikonstruksi sebagai religious nation state. Sebuah negara bangsa yang religius. Jadi bukan negara sekuler. Kalau negara sekuler itu negara-negara di Eropa. Kemudian kalau di dunia Islam itu adalah sekuler yang laikis. Itu adalah Turki dulu sebelum AKP menang. Pada awal-awal pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, itu adalah negara bangsa yang sekuler. Karena memang latar belakangnya adalah ingin memisahkan antara agama dengan gereja. Negara dengan agama dipisahkan. Konsepnya tadinya adalah religio integralisme Katolik, tapi ternyata itu tidak realistik. Karena kita di Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan Muslim meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dulu pernah saya sampaikan argumen kenapa Al-Quran ini kita anggap sebagai kitab suci yang benar, tidak seperti kitab-kitab suci yang lain. Nah, barokah ini digunakan, bahasa barokah ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi berkat, dan kemudian digunakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jelas sekali bahwa perspektif para pendiri negara kita ini adalah perspektif tentang hubungan antara agama dengan negara, yang agama ini menjadi dasar nilai, menjadi landasan moral dan etika di dalam seluruh kehidupan kita, tak terkecuali adalah kehidupan politik kita. Nah, saya kira ini adalah pemahaman yang baik yang dimiliki oleh para pendiri negara kita, berasal dari ayat dalam Al-Quran. Karena kata-kata berkah itu, kata-kata barokah, sebagiannya digunakan dalam konteks negara. Misalnya yang ada di surat Al-A'raf ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan seandainya penduduk sebuah negeri, Al-Qura,
amanu wattaqau. Syaratnya adalah beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Niscaya akan aku bukakan barokah-barokah minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan bumi. Tetapi walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lalu aku siksa mereka karena apa yang mereka lakukan. Kalau tadi itu janji, kemudian ada janji ancamannya. Di dalam Al-Quran itu isinya janji dan ancaman. Kemudian pada ayat berikutnya, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah maka para penduduk negeri itu merasa aman? Afa amina ahlul qura, sekali lagi, afa amina ahlul qura, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna, jika datang kepada mereka azab kami bayatan pada malam hari, wahum naimun, sedangkan mereka sedang tidur. Kemudian dilanjutkan lagi, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wahum yal'abun. Apakah dan penduduk negeri itu merasa aman apabila datang kepada mereka siksaan pada waktu duha, siang hari berarti, wahum yal'abun, sedangkan mereka sedang bermain-main. Bermain-main itu berarti adalah lupa, orang yang lupa. Wahum yal'abun. Kemudian lagi ada satu lagi, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari rekayasa Allah? Makar itu dari bahasa Arab juga artinya adalah rekayasa. Apakah mereka merasa aman dari rekadaya Allah, rekayasa Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dari rekayasa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, ini soal barokah ini memang cara berpikirnya agak berbeda dengan cara berpikir yang biasanya. Kalau biasanya cara berpikir itu harus runtut, kemudian ada hukum sebab dan akibat. Tapi barokah ini seolah-olah tidak ada hukum sebab dan akibat. Syarat untuk mendapatkan barokah itu cuma beriman dan bertakwa aja. Misalnya kita mendapatkan banyak uang, banyak kebahagiaan, itu mestinya kan bekerja keras, punya SDA, SDM yang banyak dan berkualitas, misalnya begitu. Tetapi dalam Al-Quran tidak. Dalam Al-Quran justru dijelaskan cuma simpel saja. Syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Karena itu mungkin kita bisa membandingkan. Kalau pakai teori-teori ketergantungan misalnya, ini di kajian saya ilmu politik, justru negara-negara yang punya banyak sumber daya alam itu menjadi negara yang tergantung pada negara lain. Dan ada juga, tapi mungkin sekarang sudah berubah, karena ada negara-negara yang kelihatannya tandus, kelihatannya tidak punya apa-apa, tapi kemudian di dalamnya ada kekayaan yang luar biasa, yang kemudian mampu membuat negara itu menjadi negara yang sejahtera. Misalnya dengan segala kekurangannya, misalnya Arab Saudi misalnya, itu kan tadinya nggak ada apa-apanya, tapi kemudian didoakan oleh Nabi Ibrahim dapat barokah. Misalnya lagi negara Qatar misalnya, yang tadinya miskin sekali, dengan segala kekurangannya sekali lagi, dan kita bisa tidak setuju dengan sistem politiknya dan lain sebagainya, tetapi karena niatnya, maka kemudian menjadi negara yang memiliki income per kapita paling tinggi di dunia misalnya. Itu secara subjektif bisa diartikan bertambahnya tadi itu, bertambahnya harta kekayaan dan bertambahnya kebahagiaan. Justru malah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa negara-negara yang punya kaya sumber daya alam tadi itu, tetapi tidak beriman dan bertakwa, semuanya itu justru menjadi bencana. Ini bisa kita lihat misalnya kalau pakai teori modern itu, teorinya Stiglitz. Dia mengatakan bahwa kekayaan sumber daya alam itu justru menjadi kutukan. Maka dia menulis buku Kutukan Sumber Daya Alam. Jadi sumber daya alam ini bukan menjadi berkah, tapi malah justru jadi musibah. Dia tidak menjelaskan tentang apa sebabnya. Sebabnya dijelaskan secara logika sederhana saja. Padahal sebenarnya logika itu juga Al-Quran sebenarnya, kitab suci. Karena logika itu berasal dari kata Yunani, logos itu artinya ilmu.
Maka ada biologi, ada ekologi dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksudkan ilmu itu adalah firman awalnya. Jadi adalah firman Allah. Yang disebut dengan logos itu adalah firman Allah. Jadi logika itu adalah cara berpikir yang sesuai dengan firman Allah. Tapi sekarang kan tidak. Justru kitab suci itu nggak sesuai dengan logika gitu. Sekarang sudah berubah, mengalami perubahan makna. Jadi kalau dulu awalnya yang namanya logika itu adalah yang sesuai dengan firman Allah, firman Tuhan. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak disebut sebagai sesuatu yang logis. Nah, di dalam Al-Quran sekali lagi, tadi surat Saba misalnya, dijelaskan ada sebuah negara yang luar biasa, memiliki kekayaan alam luar biasa, tetapi kemudian dihancurkan. Negara ini oleh Al-Quran disebut sebagai negara Saba. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka kita punya istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu dari ayat ini, surat Saba halaman kedua. Laqad kana, sungguh telah ada, li Saba'in, bagi negara Saba, fi maskanihim ayah, di dalam tempat tinggal mereka, di negara mereka itu, tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu? Jannatani ayyamini wa shimal. Ada dua surga, dua kebun dari sisi kanan dan kiri. Jannatani ayyamini wa shimal. Kemudian tinggal disuruh makan aja. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah kalian. Washkurulah, dan bersyukurlah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun, negara yang baik. Ini negara yang baik. Tidak cukup hanya menjadi negara yang baik, tetapi juga wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa rabbun ghafurnya ini enggak ditinggalkan. Tidak cukup hanya menjadi negara yang baik, perspektif Islam ini, perspektif Al-Qur'an. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Tapi kemudian mereka berpaling. Fa'aradu, maka mereka berpaling. Akibatnya apa? Berpaling berakibat pada fa'arsalna alaihim sailal arimi. Kemudian aku kirimkan kepada mereka banjir arim namanya. Ada bendungan Ma'rib yang kemudian ambrol dan kemudian menenggelamkan negara Sabak tadi, yang luar biasa hebat tadi itu. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannataihim jannataini zawatai ukulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Singkatnya, kemudian negara yang luar biasa tadi itu kemudian diganti dengan tanaman-tanaman yang tadinya bagus tadi itu, yang bisa dimakan secara langsung, kemudian diganti dengan tanaman-tanaman yang pahit, buah bidara yang pahit di situ itu. Tadinya padahal mereka bisa berkelimpahan. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannataihim jannataini zawatai ukulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Yang demikian itu karena mereka kafir. Kemudian kata barokah ini ada di ayat selanjutnya. Wa ja'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha. Kata barokna ini, intinya ini adalah negara yang tadinya diberkahi oleh Allah, tapi kemudian menjadi negara yang diazab oleh Allah karena tidak beriman dan bertakwa. Karena meninggalkan iman, mereka berpaling, maka kemudian digantikan dengan sesuatu yang merugikan mereka, sesuatu yang tidak mereka sukai, sesuatu yang tidak bisa mereka manfaatkan. Hadirin jamaah sholat duhur yang berbahagia, konsep dalam Al-Quran yang demikian ini sesungguhnya banyak, yang seolah-olah tidak rasional, tidak masuk akal, sesungguhnya banyak. Dan ini sesungguhnya menjadi ujian bagi kita. Kita percaya atau tidak? Misalnya, konsep-konsep yang berbeda seperti ini, yang kelihatannya tidak masuk akal. Misalnya, kalau kita mau tidur, itu disuruh untuk, atau dibimbing, dibina oleh agama kita, oleh hadis ini, berdoa dengan Alhamdulillahilladzi ahyana, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Apa hubungannya tidur dengan mati?
Apa hubungannya bangun tidur dengan hidup? Nah, karena setelah bangun tidur itu kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah kembali. Nanti itu dikembalikan dan kemudian dihisap oleh Allah. Kenapa? Ini adalah karena Al-Quran punya konsepsi sendiri tentang kematian dan tentang wafat. Kalau kita masih menyamakan antara mati dan wafat, tapi Al-Quran jelas sekali membedakan antara mati dan wafat. Dan kemudian itulah yang membedakan antara kepercayaan orang Kristen dengan kepercayaan orang Islam. Orang Islam tidak menganggap bahwa Yesus mati, tapi orang Islam menganggap bahwa Yesus wafat. Isa Al-Masih itu wafat. Apa perbedaannya? Dijelaskan dalam surat Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawaffal anfusa, mewafatkan jiwa kita, mewafatkan jiwa, yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika dia mati, wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang tidak mati diwafatkan dalam tidurnya. Jadi tadi malam kita itu wafat, tapi kemudian kita bangun kembali. Nah, wafat ini oleh Ar-Razi, tafsir Fakhruddin Ar-Razi, dikatakan, karena dia juga meneliti tentang kedokteran juga, dikatakan bahwa wafat ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan kematian. Misalnya, sering kan dikatakan bahwa kalau nanti kita wafat itu nanti menunggu kiamat datang itu lama sekali kalau amalnya jelek. Tetapi kalau kita orang baik, nanti menunggu sampai kiamat itu cuma seperti orang tidur semalam. Seperti kita juga begitu. Kalau mimpi kita indah, itu tiba-tiba kita bangun. Tapi kalau mimpi kita buruk, itu rasanya lama sekali. Karena kita ketakutan, rasanya lama sekali. Seperti itu. Maka ketika mau bangun, ketika kita mau tidur, kita berdoa seperti tadi. Dan ketika bangun, kita juga berdoa seperti itu. Nah, kemudian Nabi Isa itu dikatakan sebagai wafat dan kemudian diangkat oleh Allah. Barrafa'ahullahu ilaih. Nabi Isa itu diwafatkan oleh Allah dan kemudian diangkat oleh Allah. Nah, ini berbeda dengan doktrin gereja dengan ajaran Islam. Berbeda sekali. Nah, ini kelihatan tidak masuk akal sekali lagi. Kelihatannya tidak masuk akal, tetapi kita bisa mendapatkan konsepnya dari Al-Quran dan kita bisa buktikan secara real. Maka tadi syarat untuk mendapatkan barokah tadi itu adalah amanu wattaqau. Cuma itu aja sebenarnya. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada harus memiliki sumber daya alam ini dan itu, tidak ada di dalam Al-Quran itu. Tetapi kalau beriman dan bertakwa, maka Allah menjamin akan ada barokah yang datang dari langit dan keluar dari bumi. Nah, sekarang kita mendefinisikan iman. Ini karena banyak yang mencampur adukkan ini, seolah-olah semua agama benar misalnya, seolah-olah agama yang lain itu benar atau memiliki kebenaran yang mirip-mirip misalnya. Sebenarnya konsepnya jelas di dalam Al-Quran. Al-Quran membagi manusia ini dalam konteks keberimanan ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah orang kafir. Jelas ini, orang kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada agama, tentu saja tidak percaya pada Rasulnya, tidak percaya pada kitabnya. Itu adalah orang yang kafir. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada Allah, Rasulnya dan kitabnya, bahkan Allah saja misalnya, tidak percaya pada agama singkatnya, maka dia adalah orang yang kafir dalam perspektif Al-Quran. Kita suka tidak suka, dia adalah orang kafir. Karena juga dikatakan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesungguhnya itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa saja kalian mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal sesungguhnya itu tidak cocok bagi kalian. Itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Maka tadi itu perlu logika, perlu logos, perlu ilmu yang datang dari Allah sehingga kita tidak jatuh pada yang namanya dugaan-dugaan.
Di dalam surat An-Najm dikatakan seperti itu, iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan, padahal dugaan-dugaan itu tidak berfungsi sedikit pun untuk mendapatkan kebenaran. Nah, Al-Quran inilah yang memandu kebenaran. Di antaranya adalah orang yang seperti tadi itu adalah orang kafir. Yang kedua, orang kafir adalah orang yang kafir model kedua. Padahal sebenarnya dia disebut di dalam Al-Quran juga orang yang beriman, tetapi berimannya kepada sebagian dan kafir kepada sebagian. Di juz 6 halaman pertama, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan ulaika humul kafiruna haqqan. Artinya adalah innalladzina yakfuruna billah, sesungguhnya orang yang ingkar kepada Allah, wa rusulihi, dan rasulnya, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan yang menginginkan memisah-misahkan antara Allah dan rasulnya, percaya kepada Allah, bahkan mungkin percaya pada Nabi Adam sampai pada Nabi Isa, tapi tidak percaya pada Nabi Muhammad, itu adalah orang yang masuk kategori ini. Kemudian dikatakan dalam ayat selanjutnya, wa nakfuru wa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, dan menginginkan untuk mengambil jalan. Para ahli tafsir mengartikan mereka membuat berbagai macam argumentasi agar seolah-olah tindakan mereka itu benar, dan itu masuk dalam kategori iman. Tetapi Al-Quran mengatakan ulaika humul kafiruna haqqo, mereka adalah orang-orang yang kafir senyatanya. Nah, inilah yang saya sebut dengan Al-Quran bil Quran. Jadi ayat Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara sepotong-sepotong. Kalau diartikan secara sepotong-sepotong, maka kesimpulan yang kita tarik menjadi keliru. Nah, orang yang beriman kepada sebagian tapi tidak beriman kepada yang lain, sebagian yang lain, ajaran di dalam Al-Quran ini dianggap sebagai orang yang kafir. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Itu ada di surat Al-Baqarah misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya pada yang gaib, Allah, malaikat, dan seterusnya. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan berinfak. Berinfak termasuk dulu konteksnya itu adalah zakat dan lain sebagainya. Maka oleh Abu Bakar, orang yang tidak berzakat dihukumi kafir dan kemudian diperangi. Ada perang Riddah itu karena apa? Karena mereka tidak mau bayar zakat. Karena percaya pada rukun Islam yang lain, percaya pada rukun iman bahkan, tapi tidak percaya pada rukun Islam satu saja, zakat. Mereka tidak percaya pada zakat dan kemudian dianggap sebagai orang-orang yang murtad. Maka perang melawan mereka ini disebut sebagai perang Riddah, perang melawan orang-orang yang murtad. Gara-garanya cuma satu, mereka tidak mau membayar zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Jadi kalau tidak percaya kepada Al-Quran sebagai sebuah kebenaran, maka juga disebut sebagai orang kafir. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Kayak kita ini tidak hanya percaya pada Al-Quran, tapi juga percaya kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Adam. Ini kita baru menjadi orang yang beriman secara benar. Kalau tidak, berarti tidak. Nah, ini adalah iman, kategori iman. Yang disebut dengan iman itu demikian, komprehensif sekali di dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, mungkin pada pertemuan yang sebelumnya pernah saya singgung, ada ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Logikanya berarti ada orang yang beriman dan mencampur adukkan dengan kezaliman. Zalim ini yang dimaksudkan adalah syirik. Berarti ada orang syirik, orang yang musyrik.
Musyrik itu bagaimana? Percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada yang lain. Itu orang beriman. Bahkan disebut di dalam ayat yang di surat Al-Baqarah misalnya, ayat 62, kemudian surat Al-Maidah ayat 68, kemudian ini ayat Al-An'am ayat 72. Nah, ini adalah contoh-contoh interkoneksi antar ayat yang harus kita pahami sehingga kita bisa mengerti secara komprehensif bahwa orang-orang yang demikian itu adalah orang kafir. Orang yang demikian itu adalah orang kafir tadi itu, tapi mereka menyatakan beriman kepada sebagian. Nah, orang yang demikian yang terakhir tadi itulah orang-orang yang ulaika humul mu'minuna haqqo. Oleh Al-Quran disebut sebagai orang yang beriman sejati. Jadi ada orang yang beriman sejati, ada orang yang beriman tapi tidak sejati. Itu orang musyrik tadi itu. Itu adalah orang yang beriman secara tidak sejati. Syarat pertama, iman. Amanu wattaqau, dan bertakwa. Takwa itu didefinisikan oleh para ulama dengan ijtinabu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah. Tadi percaya itu tidak fungsional. Kita beriman tapi tidak beramal soleh, nggak ada gunanya. Itu namanya iman yang tidak fungsional. Kita percaya bahwa Al-Quran mengajarkan kebenaran, tetapi tidak kita jalankan. Itu namanya iman kita tidak fungsional. Sebaliknya, orang beramal tidak beriman, ya tidak ada gunanya juga, karena tidak ada cantolannya, tidak ada landasannya, tidak ada fondasinya, hilang kemudian. Oleh Al-Quran disebut sebagai fata morgana. Gambarannya begitu. Jadi humanisme itu bukan bagian dari Islam. Walaupun ada orang baik sekali, tapi dia tidak punya landasan Islam, itu namanya humanisme. Oleh Al-Quran dikatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin. Orang-orang kafir itu amal mereka seperti fata morgana. Artinya apa? Amal baik mereka diakui secara formal, tetapi secara substansial tidak diakui. Seolah-olah ada, padahal sesungguhnya tidak ada. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'a. Seperti fata morgana yang ada di tanah datar, yang orang-orang yang haus itu menduga bahwa di situ ada air, padahal sebenarnya nggak ada. Ini surat An-Nur ayat 33. Ada fata morgana yang di situ seolah-olah air, padahal sebenarnya nggak ada airnya. Nah, ini harus dijalankan. Kalau kita percaya, maka harus menjalankan imtisalu awamirillah, menjalankan perintah, tetapi sekaligus juga wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Karena ada secara praktek bisa kita temukan ada orang yang menjalankan perintah tapi sekaligus juga menjalankan larangannya. Yang diinginkan oleh Al-Quran bagaimana? Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang kalau berbuat kebaikan, orang yang menjalankan perintah Allah juga harus sekaligus menjauhi larangannya. Bukan Islam STMJ istilahnya, sholat terus tapi maksiat jalan. Itu namanya sering disebut sebagai Islam STMJ, sholat terus tapi maksiat juga jalan. Itu bukan bertakwa. Mungkin beriman iya, tapi tidak bertakwa. Percaya iya pada kebenarannya, tapi tidak dijalankan. Itu namanya tidak bertakwa. Maka Al-Quran sekali lagi menyebut bahwa prasyarat untuk mendapatkan negeri yang diberkahi adalah penduduknya harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah syarat yang simpel, sepertinya tidak masuk akal, tapi ini adalah logika Al-Quran. Dan tadi itu seperti saya katakan, banyak sekali logika di dalam Al-Quran itu yang tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Banyak sekali. Misalnya kemarin juga pernah saya sampaikan, kenapa kita tidak boleh menikahi perempuan yang ponaan misalnya. Itu kan nggak boleh. Kenapa perempuan itu harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari misalnya? Apa argumennya? Sampai hari ini belum ketemu. Yang lain hanya menduga-duga aja. Misalnya dokter-dokter itu misalnya menduga ada sidiknya misalnya. Tapi kita juga nggak tahu gitu. Nah, ini adalah ketetapan Allah yang menjadi alat uji bagi kita, apakah akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa atau tidak. Nah, semoga kita semua ini menjadi orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi kelompok yang nanti akan mendatangkan barokah dari langit dan bumi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.